Gimana artinya berjuang tanpa sesuatu pengorbanan? Kemana arti rasa satu itu? Bersatulah semua seperti dahulu. Lihatlah ke muka, keinginan luhur kan terjangkau semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkemajuan dari LPPM Universitas Muhammadiyah Jakarta bersama Profesor and Friends. Penanggulangan COVID di Indonesia tentunya mengalami berbagai macam dilema atau dialektika yang ada di masyarakat. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana pemerintah mencoba untuk menanggulangi atau menangani pandemi COVID-19 ini. Kali ini kita akan berbincang berkaitan dengan hal itu bersama siapa, Ibu? Ya, alhamdulillah hari ini bersama kita ada Ibu Dekan, Ibu Dr. Dwi Putri Cahyawati, SHMH. Yaitu Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah berkiprah banyak di dalam penelitian dan juga pengabdian masyarakatnya di bidang hukum. Kemudian yang kedua, kita bersama dengan Mas Associate Profesor Dr. Ibnu Sina Chandranegara. Jadi Mas Ibnu nih Mbak itu nanti akan merupakan asosiat profesor yang muda di Indonesia dan nanti semoga lekas menjadi profesor juga ya Mas Ibnu ya. Amin. Nah hari ini tadi Mbak Lucy kita akan bicara tentang penelitian dari Pak Ibnu dan juga dari Bu Putri ya, Bu Dwi Putri ya. Nah baik. Kita mulai yang pertama ya Bu Lucy ya. Kita mengulik dulu tentang penelitiannya dari Associate Profesor Ibnu Sina Chandranegara. Betul. Ini Pak Ibnu ya, kita membaca dari CV-nya Bapak nih ya. Ada penelitian yang terhubung dengan komparasi kebijakan hukum dalam penanganan pandemi COVID-19 di berbagai negara. Silakan Bapak sampaikan supaya menjadi pencerahan buat kita di dalam hukum tata negara dalam penanganan pandemi COVID-19. Silakan, Mas Ibnu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Dr. Triyuni dan Bu Dr. Luciandriani dan juga yang saya hormati Bu Dr. Dwi Putri Cahyawati, pimpinan saya. Saya juga ingin memberikan informasi bahwa riset ini sebenarnya masih berlanjut tentang COVID-19 ini dan beberapa masih mengalami proses pemilahan kategorisasi karena memang lingkupnya sangat luas. Jadi para pendengar yang berbahagia, riset ini pada pokoknya ialah meneliti tentang kebijakan hukum maupun bagaimana administrasi yang kemudian diberlangsungkan di setiap negara ketika merespon keadaan pandemi COVID-19. Penelitian ini juga menggunakan sampel yaitu 11 negara dengan berbagai macam instrumen unit analisis, mulai dari kebijakan negara itu sendiri dalam menggunakan hukum daruratnya atau dia menggunakan instrumen hukum yang sudah ada, kemudian bagaimana negara itu kemudian menggunakan sumber keuangan yang dia miliki untuk menanggulangi keadaan darurat kesehatan yang otomatis akan berdampak juga terhadap krisis ekonomi yang mungkin hadir di setiap negara tersebut, maupun yang ketiga adalah berkaitan dengan proses peradilan. Karena mungkin ini yang paling menarik, bagaimana sebetulnya proses peradilan itu berlangsung di setiap negara-negara tersebut, baik itu saya membaginya dalam beberapa kawasan, mulai dari kawasan Asia, mulai dari kawasan Eropa, mulai dari kawasan Amerika Latin, maupun dari kawasan benua Amerika Utara, tentang bagaimana kemudian mereka
menangani atau merespon pandemi COVID-19 yang dihadapi oleh semua negara tersebut. Menarik ini Ibu tentang kajian tentang bagaimana kebijakan hukum dalam penanggulangan pandemi COVID-19. Kita minta pandangan nih dari Ibu Dwi Putri Cahyawati, Ibu Dr. Dwi Putri Cahyawati berkaitan dengan kajian yang telah dikaji oleh Bapak Dr. Ibnu. Bagaimana Ibu berkaitan dengan pemerintah Indonesia, terutama kebijakan hukumnya dalam penanganan COVID-19? Ya, terima kasih. Jadi memang hal yang sangat menarik sekali ya, karena yang namanya virus COVID-19 ini memang bukan hanya melanda Indonesia saja, tapi sepertinya sudah mendunia. Saya melihat memang setiap negara, hampir semua negara itu menerapkan kebijakan yang berbeda-beda untuk penanganan kasus ini. Untuk tadi Pak Ibnu juga sudah kemukakan ya, untuk penanganan COVID-19 di negara lain. Kalau saya mungkin melihatnya adalah bagaimana negara Indonesia itu sendiri, karena kelihatannya Indonesia juga punya semacam cara tersendiri untuk menangani kasus tersebut. Jadi saya melihat memang yang harus diperhatikan oleh pemerintah Indonesia kali ini adalah terkait dengan penanganan COVID ini memang tidak terlalu mudah. Dalam arti pemerintah harus menerapkan berbagai kebijakan yang memang bersentuhan dengan segala aspek kehidupan manusia. Jadi untuk kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan tentu saja tidak boleh bertentangan dengan hak-hak warga negara yang terkait dengan berbagai aspek kehidupan, misalnya politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, dan lain sebagainya. Pokoknya terkait dengan itu. Saya melihat katakanlah misalnya satu contoh terkait dengan penanganan di bidang pendidikan. Penanganan di bidang pendidikan juga merupakan suatu hal yang agak sulit juga ya, karena di satu sisi masyarakat terutama mereka yang memiliki hak untuk menempuh pendidikan dari tingkat paling rendah sampai dengan level tertinggi, itu mereka semua memiliki hak untuk tetap mendapatkan katakanlah pengetahuan atau ilmu sesuai dengan bidang yang mereka geluti seperti itu. Tetapi dalam kondisi seperti ini sangat-sangat tidak memungkinkan kita melakukan suatu kegiatan yang terkait dengan pendidikan itu dalam kondisi yang katakanlah normal seperti itu. Sehingga kemudian perlu dikeluarkan berbagai kebijakan yang bagaimana caranya supaya katakanlah COVID ini berjalan, kemudian dunia pendidikan juga berjalan, tetapi tidak sampai kemudian merugikan berbagai pihak gitu. Karena jujur saja, yang namanya dunia pendidikan itu aspeknya berimbas ke segala arah. Katakanlah misalnya untuk anak sekolah saja atau katakanlah misalnya mahasiswa, mereka mau menempuh pendidikan aja ini sudah menjadi PR yang berat bagi suatu perguruan tinggi gitu ya. Bagaimana caranya kita sebagai suatu perguruan tinggi untuk bisa memberikan ilmu kita kepada para mahasiswa, tetapi bagaimana caranya juga mahasiswa termasuk kita ini semua aman gitu dari terjangkitnya virus tersebut. Sehingga kemudian kita menggunakan metode yang seperti yang diterapkan UMJ ya, misalnya dengan sistem e-learning lah seperti itu. Dan itu sudah berjalan. Tetapi juga kita harus perhatikan, katakanlah UMJ ini banyak mahasiswanya yang katakanlah berasal dari luar daerah lah seperti itu. Sehingga katakanlah kalau mereka itu tetap pulang kembali ke daerahnya misalnya, tentu saja kan kalau mereka tetap berada di sini kan secara ekonomi kan akan berimbas kepada masyarakat sekitarnya. Katakanlah misalnya kantin-kantin buka. Kemudian juga kalau mereka naik transportasi umum misalnya itu kan berimbas juga ke sana gitu ya. Jadi nah inilah yang saya katakan bagaimana caranya pemerintah untuk bisa menangani kasus ini tetapi hak-hak warga negara itu tetap aman. Saya berpikir itu dulu sementara ya Ibu. Wah, menarik ini Ibu Yuni. Iya. Iya. Alhamdulillah nih Mbak ya. Iya. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Ibnu tentang komparasi kebijakan, juga telah diulas juga sama Bu Dekan terkait dengan pelaksanaannya di Indonesia. Tadi saya mencatat tentang hukum darurat
dan Ya. juga hukum kesehatan nih. Ya, Betul. apa namanya? Nah, sekarang bagaimana nih sebaiknya di dalam menyikapi daripada kedaruratan kita di dalam masa pandemi ini, kalau dikaitkan dengan adanya hukum kebijakan, mungkin Pak Ibnu bisa menjelaskan yang telah dilakukan di dalam risetnya, dari hasilnya ini bagaimana bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di Indonesia. Silakan Pak Ibnu. Baik, terima kasih Bu Yuni atas pertanyaannya. Pertama yang perlu menarik diketahui di sini adalah yang menjadi pokok dalam riset saya pertama adalah apakah kemudian penetapan keadaan darurat itu perlu dilakukan ketika karena pada umumnya dalam instrumen hukum yang sudah ada atau dalam keadaan normal, hukum untuk merespon keadaan darurat itu sendiri juga sudah ada pada umumnya, karena dampaknya banyak. Tadi Ibu Dwi menyampaikan di bidang pendidikan, di bidang bisnis saja, penetapan keadaan darurat yang dilakukan oleh pejabat eksekutif di suatu negara, kita ambil contoh misalnya Indonesia, Jerman, Selandia Baru, dan kemudian Inggris, ditetapkannya suatu keadaan darurat, maka akan berdampak kepada dunia bisnis, yaitu berlakunya prinsip force majeure. Bisa kita bayangkan dengan ditetapkannya keadaan darurat, maka semua transaksi bisnis akan masuk ke rezim force majeure. Di saat yang bersamaan pula berarti akan banyak juga kalau perbankan itu mereka akan berhadapan dengan keadaan yang tidak menguntungkan dan bisa kemudian menurunkan kemampuan ekonomi di semua orang secara bersamaan dan termasuk perbankan itu. Ketika perbankan itu sistemik itu pun ambruk dikarenakan kredit macet disebabkan oleh keadaan darurat yang ditetapkan, maka secara tidak langsung juga akan berdampak pada krisis ekonomi. Memang ada hubungan kausalitas sebab akibat yang kemudian dipilih dari setiap negara tersebut. Termasuk misalnya di Jerman. Di Jerman, Perdana Menteri Angela Merkel tidak menetapkan keadaan darurat karena mencegah presiden buruk di masa lalu. Yaitu ketika keadaan darurat di tahun 1940-an ditetapkan, yang terjadi ditetapkanlah Konstitusi Weimar, dan situlah kemudian militer mengambil alih kekuasaan. Di saat yang bersamaan pula, di Brazil misalnya, penggunaan keadaan darurat itu diselewengkan, dan akhirnya salah satu pejabat selain di negara kita yang kemudian tersandung karena persoalan penyalahgunaan wewenang, penggunaan kekuasaan dalam kondisi darurat, dalam konteks ini adalah penggunaan keuangan menanggulangi COVID adalah di Brazil. Karena Brazil presidennya menyalahgunakan hal tersebut dan kemudian dipersoalkan karena korupsi. Artinya kesimpulannya ialah dimensi hukum ini berdampak ke semua aspek karena kebijakan yang diambil. Dan kemudian lebih jauh lagi, misalnya ambil contoh, beberapa negara lain yang menetapkan keadaan darurat pun yang itu berbatas waktu. Kita ambil contoh Selandia Baru. Penetapan keadaan darurat itu berbatas waktu yaitu 14 hari. Akibatnya ialah presiden sangat akuntabel, atau maaf, Perdana Menteri sangat akuntabel dalam mengambil keadaan darurat yang kemudian ditetapkan setiap 14 hari sekali. Dan yang menariknya lagi ialah ketika keadaan darurat ditetapkan, maka sesungguhnya komando itu diambil oleh kekuasaan tertinggi, yang notabene adalah eksekutif, bisa Perdana Menteri ataupun presiden. Tetapi yang menariknya di kita, khususnya Indonesia, ialah ketika keadaan darurat itu ditetapkan, justru didelegasikan ke kepala daerah. Jadi ada persoalan lanjutan di negara kita, yaitu koordinasi antar kelembagaan secara vertikal yang bisa berdampak kepada ya bisa kita sebut saja miskoordinasi yang begitu banyak, saling tuding satu sama lain yang berdampak justru di bidang keamanan. Nah, ini yang kemudian menjadi menarik dalam riset saya. Demikian. Oke. Menarik ini Pak Ibnu tentang bagaimana penanggulangan kedaruratan nih, terutama berkaitan dengan masyarakat dan juga tindakan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah. Saya ada yang menarik dari hasil pembicaraan tadi. Kira-kira ada nggak negara yang sudah mempunyai hukum dalam konteks ini khusus tentang kedaruratan? Tidak terkait dengan ketahanan keamanan, tetapi berkaitan dengan kebencanaan atau seperti yang pandemi saat ini. Karena begini, kalau di Indonesia kan ada penanganan ini kan ada undang-undangnya ya, berkaitan dengan undang-undang kesehatan, terutama bagaimana karantina kesehatan. Kalau di negara lain bagaimana nih, berlaku
Kalau tindakan-tindakannya bersifat darurat, apakah seiring dengan undang-undang itu, apakah memang diputuskan karena kondisi darurat, akhirnya ada aturan-aturan baru atau bagaimana? Kira-kira Pak Ibnu. Baik, sebetulnya penetapan darurat itu adalah kewenangan subjektif, jadi ya bebas saja. Tetapi umumnya beberapa negara yang dinyatakan berhasil itu tidak menggunakan kewenangan subjektif untuk menggunakan hukum darurat, melainkan hukum yang sudah ada. Kita ambil contoh Korea Selatan, kalau diambil alat ukurnya, kemudian Taiwan, dan khususnya negara-negara Asia saja ya, Korea Selatan, Taiwan, ataupun Vietnam, mereka tidak menggunakan hukum darurat. Korea Selatan menggunakan hukum penanggulangan SARS di tahun 2002 yang pernah mereka alami. Taiwan itu menggunakan hukum wabah penyakit menular. Di Indonesia sebenarnya telah memiliki ketentuan hukum yang sama, mulai dari hukum wabah penyakit menular tahun 1986, lalu kemudian undang-undang mengenai karantina kesehatan itu sendiri tahun 2018. Nah, proses pengambilan ini juga menjadi ada aspek non-hukum yang mungkin bisa dijelaskan karena saya bidang hukum, yaitu kalau kemudian mengambil ketentuan ini, maka ada konsekuensi-konsekuensi yang diambil, yaitu terbatasi kekuasaan, jadi nggak fleksibel. Nah, supaya kemudian lebih luas, yaitu biasanya ngambil hukum daruratnya. Tapi persoalannya, yang polanya sama dengan kita adalah Filipina. Kalau Filipina itu under pesimistik ya, jadi over pesimistik, jadi mereka menggunakan kekuasaan militer sepenuhnya untuk menanggulangi COVID, sedangkan di Indonesia ialah over optimis, jadi menyepelekan di awalnya, hingga akhirnya sekarang sudah tidak terasa, sudah menyentuh angka 600.000, dan ada hal yang menarik ini Bu Lucy, yang menarik. Dulu ketika yang kena COVID itu tidak mencapai 1.000 orang, pemerintah negara kita seperti kebakaran jenggot, semua lini dilarang. Ketika sudah mencapai 600.000, silakan jangan takut ke TPS. Nah, ini menarik. Ya. Jadi situasinya sudah berbeda. Seperti itu. Iya, alhamdulillah nih kita mendapatkan pencerahan nih dari pakarnya nih Bu Lucy ya. Iya, nah alhamdulillah juga di sini ada Ibu Dr. Dwi yang mungkin bisa menjelaskan, Ibu tadi sudah jelaskan tentang darurat hukum dan lain-lain. Nah, kesiapan daripada Universitas Muhammadiyah Jakarta dalam mendidik sarjana hukum, magister hukum, dan sebentar lagi kita akan buka ya S3 bidang hukum terkait dengan pendidikan dari masa pandemi ini, Bu. Silakan Bu Dwi untuk mencapai mendidik ahli hukum di masa pandemi. Tentu saja akreditasinya sudah A nih Bu Lucy ya. Silakan Ibu Dekan. Ya, terima kasih. Jadi memang kalau dikatakan sulit ya tidak begitu juga, dikatakan mudah juga tidak juga gitu ya, karena memang serba salah juga ya kalau kita mau menerapkan, katakanlah bagaimana caranya supaya ilmu yang kita miliki terutama dosen-dosen kita ini bisa sampai bisa kita transfer semua ke mahasiswa misalnya gitu ya, sehingga kemudian kita melakukan berbagai cara untuk bisa mentransfer ilmu yang dimiliki oleh para dosen. Kami dari Fakultas Hukum itu memang selalu menekankan kepada dosen untuk melaksanakan penelitian yang sesuai dengan bidang pembelajaran mereka masing-masing. Artinya masing-masing dosen punya tanggung jawab terhadap berbagai mata kuliahnya. Sehingga kami arahkan kepada setiap dosen untuk setiap semester itu mereka melakukan suatu penelitian yang berhubungan dengan mata kuliah yang diampu. Nah, dalam kondisi pandemi seperti ini, memang kami sangat mengarahkan sekali kepada para dosen, kira-kira dari mata kuliah yang mereka ampu ini, apa kira-kira yang bersentuhan dengan kondisi sekarang ini gitu, sehingga kemudian apa yang bisa ditularkan kepada mahasiswa gitu ya, terkait dengan ini. Misalnya, kalau kebetulan saya bidangnya ketatanegaraan ya, karena saya di bidang ketatanegaraan, jadi mungkin saya akan jelaskan terkait dengan pelaksanaan yang kebetulan baru saja selesai kita laksanakan, yaitu mengenai pemilu kada. Kita bisa melihat ini karena dalam kaitannya dengan pelaksanaan pemilu kada itu kan muncul pro dan kontra.
Dalam arti ada yang menyetujui bahwa pilkada ini tetap pemilu kada ini tetap harus dilaksanakan karena berbagai aspek. Ada masalah kesiapan, masalah nantinya ini masalah jangka waktu ya, katakanlah mereka kepala daerah yang sekarang ini sudah habis masa jabatannya sehingga kemudian perlu diganti. Kalau misalnya tidak dilakukan pemilihan, apa yang harus dilakukan? Kalau tetap diberlakukan petahana, apa dampaknya? Kalau kita pemilihan lagi juga apa dampaknya? Nah, sehingga ini kemudian kita harus lakukan semacam riset atau penelitian kira-kira. Nah, kebetulan kemarin kita sudah akhirnya dilaksanakan juga gitu ya. Nah, dari pemilu kada yang kita laksanakan, saya juga belum tahu karena tetap harus kita lakukan suatu riset. Apakah ada pengaruhnya pelaksanaan pilkada kemarin dengan meningkatnya kasus COVID ini gitu? Karena dalam banyak hal katanya menjadi salah satu penyebab gitu loh, menjadi salah satu penyebab bahwa pilkada yang dilaksanakan walaupun dengan protokoler yang begitu ketat, tetap saja kemudian berimbas kepada penularan COVID kepada para katakanlah mereka yang menyelenggarakan itu ya, katakanlah misalnya penyelenggaranya sendiri maupun pesertanya itu sendiri, Bu. Seperti itu. Jadi nanti dari hasil penelitian yang sudah kami lakukan, misalnya nanti dosennya melakukan, kemudian apa kira-kira yang akan kita terapkan kepada masyarakat dalam bentuk pengabdian masyarakat seperti itu ya. Jadi kemudian kita melakukan pengabdian, apa nih yang bisa kita lakukan dari sisi hukum karena kita orang hukum ya. Apa nih kira-kira gitu, misalnya pendampingan ya, kalau misalnya benar ada yang terimbas akibat melaksanakan pilkada kemarin kemudian terpapar COVID, kemudian keluarganya tidak menerima, mengatakan ini nggak benar gitu ya, ini nggak benar karena memang dia itu sebenarnya memang sudah sakit dan penyakitnya sudah cukup lama, tapi memang akhirnya ikut kemudian dikatakan positif seperti itu. Nah kemudian ini kan nggak terima gitu ya. Nah ini apa yang harus kita lakukan dari sisi hukum? Apakah memang benar? Karena banyak juga pengacara yang kemudian datang mau mendampingi keluarga yang mengatakan ini tuh sudah penyakit yang sudah cukup lama. Kenapa ketika dibawa ke rumah sakit tiba-tiba langsung positif gitu? Padahal ini kan belum tentu. Nah adakah imbasnya dari sisi hukum? Nah itu yang perlu kita kaji lebih mendalam. Iya Ibu, menarik ya. Ada beberapa isu ternyata, ada pilkada, kemudian ada pelaksanaan PSBB, dan kemudian munculnya klaster baru gitu ya. Ini Pak Ibnu yang menarik nih, dari isu-isu tersebut nih, kira-kira apakah ada nih keterkaitan antara sistem pemerintahan yang ada kemudian dengan pilihan kebijakan hukum yang diterapkan di negara tersebut? Apakah ada keterkaitan? Karena tadi saya melihat itu ada faktor tentang masyarakatnya, kemudian ada pilihan politik atau ideologinya dan sebagainya. Apakah ada keterkaitan dari penelitian Bapak? Baik, terima kasih Bu Lucy atas pertanyaannya. Jadi salah satu kesimpulan pertama dalam penelitian ini, karena ada penelitian ini berlanjut, itu adalah hal yang paling menarik. Apakah ada keterkaitan antara sistem pemerintahan dengan kebijakan yang diambil ataupun keberhasilan? Jawabannya ternyata yang paling menarik adalah tidak ada. Tetapi yang paling menarik daripada itu bahwa ternyata sistem pemerintahan ataupun hukum di bidang tata negara terkait dengan keberhasilan ternyata tidak ada pengaruh. Yang ada pengaruh adalah bagaimana skala prioritas yang dipergunakan. Jadi maksudnya seperti ini. Di dalam prinsip hukum biasanya dikenal dengan adagium salus populi suprema lex esto, yang artinya yang paling tinggi sebagai sebuah sumber hukum itu adalah kesehatan warga negaranya. Nah, persoalannya ialah ada hal yang kemudian menarik, yaitu ada aspek ekonomi yang sangat mempengaruhi berbagai macam kebijakan negara terkait dengan penanggulangan COVID. Mulai dari misalnya bisnis-bisnis besar selain daripada bisnis perdagangan, juga ada bisnis olahraga, di mana bisnis olahraga itu putaran ekonominya sangat besar dan di belahan negara maju seperti Eropa ataupun benua Amerika itu membutuhkan bisnis olahraga sebagai pendukung ekonomi, itu mengutamakan aspek bisnis, dan kita juga mengalami itu di fase awal. Di fase awal ditetapkan keadaan darurat, kemudian kita beradaptasi untuk bisa menyeimbangkan dengan aspek ekonomi. Tapi persoalannya adalah fase titik ini. Di fase titik ini biasanya setiap negara berhenti pada fase bidang ekonomi, kemudian untuk kembali menyeimbangkan aspek kesehatan. Tetapi di kita
justru menggunakan pendekatan aspek bidang politik diutamakan di tengah jalan. Jadi kita membuka kebijakan politik sebesar-besarnya untuk pilkada, misalnya ambil contoh sebagai sebuah contoh saja, yang akan berdampak nanti meningkatnya jumlah yang kemudian dikorbankan ekonominya. Sekarang dengan berbagai macam akibat dari pelaksanaan pemilu yang pasti membutuhkan masa yang banyak dan penularan yang banyak, akibatnya ialah hukum kembali mengetat. Ketika mengetat, maka yang dikorbankan adalah ekonomi. Nah, apa yang kemudian dipersoalkan ini ialah di beberapa negara, seperti halnya Indonesia, yang mirip juga adalah Brazil maupun Filipina, adalah kebijakan pemerintah yang kemudian terlalu mengutamakan aspek yang praktis akan berdampak lahirnya krisis ekonomi yang lebih besar. Siapa yang sudah menghadapi ini? Jelas yang sudah mengalami ini adalah Brazil. Brazil adalah contoh di beberapa negara Amerika Latin yang pemerintahannya sama, multipartainya sama seperti di Argentina, tetapi akan menghadapi pola yang sama seperti di Indonesia. Saya kurang mengerti juga kenapa kemudian kita mampu struggle dengan baik untuk bertahan, karena sebetulnya kalau melihat di atas kertas, kita menghadapi fase yang suram selama beberapa tahun ke depan. Mungkin yang krusial di kita ialah kita masih membuka berbagai macam kesempatan untuk memasukkan aspek bisnis, karena tidak dapat dipungkiri juga ada yang tenggelam, pasti ada juga yang menaik, dan dalam konteks ini beberapa orang jelas diuntungkan, salah satunya mungkin ya Zoom ini juga diuntungkan dengan adanya pandemi ini. Nah, pengambilan kebijakan negara yang kemudian terlalu mengutamakan aspek-aspek yang pragmatis, utamanya kekuasaan, maka akan menjadi sumber akibat krisis yang lebih besar di masa akan datang. Itu kesimpulan sementara, hipotesis yang kemudian saya hendak buat dalam riset ini. Iya, betul. Berarti dari beberapa negara yang diteliti, kira-kira penanganan negara mana nih yang efektif nih, Pak Ibnu? Baik, ini pertanyaan yang juga paling menarik karena mengukur sesuatu, tetapi dibayang-bayangi juga dengan sesuatu lainnya. Untuk klaster pertama, itu saya menyebutkan kenapa disebut dia efektif, karena dicabut ketentuan hukum daruratnya. Jadi dia mencabut keadaan daruratnya. Jadi ukuran paling sederhananya itu. Nah, yang kemudian dicabut ketentuan daruratnya yang pasti adalah Selandia Baru. Saya menggunakan standar yang sama Selandia Baru, bahwa dia adalah negara yang dianggap berhasil. Karena segala macam skema keadaan darurat yang sudah dibuat berlevel-level itu ada 4 tahap, itu dicabut pada dia pertama yang mencabutnya. Kemudian negara-negara besar yang jumlah penduduknya banyak yang mencabut keadaan darurat semacam itu adalah Taiwan dan juga Korea Selatan. Justru negara-negara Eropa sampai sekarang tidak menerapkan keadaan darurat. Nah, untuk mereka yang tidak menerapkan keadaan darurat, maka apa ukurannya? Ukurannya ialah mereka mampu melaksanakan kegiatan secara tatap muka lagi. Nah, itu biasanya kegiatan yang mempunyai tatap muka itu terdapat kepada wilayah yang terdampak besar di awal, kemudian drastis turun. Maka saya klasifikasikan beberapa negara tersebut adalah Jerman, Belanda, dan Italia. Karena mereka di awal masa kena dan kemudian pengambilan kebijakan telah menurunkan lebih dari 80% jumlah orang yang kena. Misalnya ambil contoh, di awal fase mereka peningkatannya itu 100%. Hari pertama 100, hari kedua 200, hari ketiga 100, dan terus berlipat. Maka di fase saat ini dengan kebijakan-kebijakan mereka, dari yang biasanya kenaikannya itu 100, sekarang sudah minus. Bahkan minus sampai 80%. Sehingga sebagian besar di belahan Eropa berani membuka. Satu hal catatan khusus adalah Singapura. Singapura adalah negara yang berhasil menurut saya, cuman karena mungkin tingkat kewaspadaannya tinggi, mereka belum membuka siapapun. Dan prestasi yang kemudian kita peroleh hingga saat ini ialah dari 20 besar negara, dari 10 besar negara travel warning adalah Indonesia peringkat ketiga per hari ini saya cek. Jadi negara kita adalah tiga besar orang yang mendapatkan travel warning dari beberapa negara Eropa dan sebagainya. Dan itu ada kaitan kausalitas dan kebijakan kita dalam penanggulangan COVID. Padahal kita berharap itu nomor 3-nya turun ya, turun jumlah yang meninggal ya Bu Ibu Yuni ya, begitu kan harapan kita masyarakat Indonesia ya.
Gimana Iya. Ibu? Silahkan. Ini apa namanya tadi setelah kita bincang-bincang nih Mbak Lucy, memang kita semua wajib bersinergi dan juga bergandengan tangan ya di dalam menanggulangi COVID-19 ini. Ada banyak ketidakpastian, bahkan negara-negara maju saja rontok juga lah di dalam menangani COVID-19 ini. Semoga kita tercerahkan pada hari ini tentang bagaimana hukum ketatanegaraan juga mengalami evolusi ya. Kalau saya bilang sebagai evolusi daripada masa pandemi. Nah, sedikit lagi saya ingin bertanya kepada Dr. Dwi tentang ini Bu. Kita itu mengalami beberapa pandemi, beberapa kebencanaan yang sifatnya kadang-kadang kita tidak tahu bagaimana cara menanggulanginya. Kalau dilihat dari hukum tata negara, ini bagaimana Bu supaya kita semua tercerahkan, juga para pemirsa tercerahkan, pemerintah juga tercerahkan dengan ada sudut pandang hukum tata negara di dalam proses menangani pandemi dan juga kebencanaan. Silakan Bu Dr. Dwi. Ya. Jadi memang kalau yang dimaksudkan kebencanaan itu kan bukan hanya yang Ibu maksud bukan hanya COVID saja ya, tapi keseluruhan gitu ya Bu ya. Oke, ya jadi memang dengan berbagai bentuk bencana yang berbeda-beda, tentu saja penanganannya kan pasti berbeda-beda ya Ibu ya. Katakanlah kalau Indonesia ini memang di saat kita sedang mengalami masa COVID, kita diikuti dengan adanya bencana gempa bumi. Kemudian kita juga dengan masuknya curah hujan ini kan juga tidak menutup kemungkinan juga terjadi semacam katakanlah ada isu bahwa beberapa daerah di negara kita ini akan mengalami bencana tsunami, sehingga itu menimbulkan semacam ketakutan tersendiri juga bagi masyarakat gitu ya. Katanya dengan cuaca yang terjadinya perubahan cuaca ini kemungkinan beberapa daerah akan berpotensi mengalami tsunami. Ini kan juga pemerintah perlu juga untuk katakanlah menerapkan satu kebijakan bagaimana caranya supaya masyarakat juga waspada, dalam arti mereka berhati-hati tetapi juga tidak panik. Dan ini bukan merupakan suatu hal yang mudah gitu ya untuk menenangkan warga masyarakat. Karena biasanya kalau yang menang itu kan tadi Pak Ibnu katakan yang diuntungkan kan katakanlah seperti kita ini, acara-acara seperti inilah gitu ya. Kemudian juga melalui WA itu kadang-kadang lebih efektif gitu menebarkan suatu isu. Walaupun kemudian kalau kita cek lagi hoax atau fakta ternyata itu adalah hoax semata gitu kan. Nah inilah sebenarnya masyarakat juga harus cerdas gitu ya. Masyarakat harus cerdas. Kemudian juga harus ada tindakan katakanlah semacam preventif maupun represif dari penyelenggara negara untuk bisa menenangkan warga masyarakat bahwa berita-berita yang diluncurkan itu merupakan suatu berita yang fakta ataukah hoax gitu ya. Ini kalau kasus di luar dari pandemi. Tapi kalau pandemi ini memang kemudian berimbas juga gitu ya. Ketika isu tsunami dilontarkan, kemudian masyarakat lupa bahwa kita juga masih ada bencana yang sedang mengancam juga, yang boleh dikatakan semacam musuh dalam selimut. Kita ini punya musuh Ibu, tetapi kita tidak tahu siapa musuh kita gitu ya. Dan kapan dia akan datang menyerang kita juga nggak tahu gitu. Bisa aja kita lagi tenang-tenang begini, ternyata kok terkena gitu ya. Bahkan ada isu juga seorang ibu rumah tangga aja nggak pernah keluar rumah kok bisa terpapar anak-anak dan lain sebagainya. Ini kan juga menjadi bahan juga PR juga bagi pemerintah gitu. Bagaimana sih sebenarnya ini penanganan kasus ini gitu ya. Nah dari sisi hukum tata negara memang yang berkaitan dengan bencana-bencana yang terjadi di Indonesia ini memang itu adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah sendiri. Kalau tadi Pak Ibnu katakan tidak ada hubungannya ya antara sistem pemerintahan dengan penanganan COVID ini gitu ya. Berdasarkan hasil risetnya juga sudah terbukti. Karena memang yang namanya penanganan kebencanaan itu benar-benar dalam sistem pemerintahan kita ini bukan mutlak menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tapi juga semua aspek katakanlah penyelenggara negara semua. Dalam arti DPR-nya sendiri punya peran juga dalam kaitannya mengeluarkan berbagai kebijakan-kebijakan misalnya dalam kaitannya dengan undang-undang. Ya, jadi bagaimana caranya DPR bersama-sama dengan pemerintah bekerja sama melahirkan satu kebijakan misalnya dalam bentuk undang-undang yang bisa
katakanlah merangkum semuanya, tetapi juga harus benar-benar gitu ya. Katakanlah kan kemarin muncul tuh undang-undang omnibus law gitu ya. Kemudian muncul pro dan kontra. Ini kan sebenarnya kalau kita ketahui itu kan merupakan metode atau proses saja seperti itu ya. Tetapi yang dipikirkan adalah imbasnya atau dampak dari keluarnya undang-undang tersebut gitu. Ini pemerintah dengan DPR. Jadi perannya seperti itu dalam rangka bagaimana caranya pemerintah bersama-sama dengan DPR mengeluarkan satu kebijakan yang nantinya bisa mengeluarkan masyarakat ini dari krisis, dari berbagai problem seperti itu. Nah, kemudian juga ketika ada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan persoalan hukum, tentu saja ada ini dampaknya. Katakanlah ketika terkait dengan penanganan COVID ini saja ada isu korupsi misalnya gitu kan. Nah, kalau ketika ada isu korupsi ini kan juga yudikatifnya punya peran juga. Bagaimana caranya lembaga peradilan khususnya KPK misalnya, ini ada isu seperti ini nih, bagaimana penanganannya misalnya gitu kan. Nah, kemudian juga ada juga hal yang katakanlah misalnya rame-rame terjadi kegiatan-kegiatan yang menimbulkan keramaian gitu ya, sehingga kemudian ada juga mahasiswa misalnya demo gitu ya, demo dalam arti menyampaikan aspirasi, tapi kemudian tiba-tiba mereka dianggap tidak menyalurkan suatu aspirasi, mereka dikatakan terkena apa namanya pasal IT gitu ya, karena di dalam dari handphonenya saja itu terbaca, padahal mereka bercanda gitu katanya, tapi tiba-tiba dikatakan oh ini menebarkan kebencian gitu. Kemudian kena kasus hukum, dipidanakan. Nah, ini kan juga menjadi suatu persoalan, artinya ini bagaimana caranya semua yang terkait dengan bidang hukum ini benar-benar bisa menangani persoalan ini secara objektif sebenarnya gitu ya. Jadi jangan lagi subjektif lah, katakanlah pemerintah juga jangan mementingkan kepentingan pemerintahnya sendiri, DPR juga jangan mementingkan bagaimana DPR-nya itu sendiri. Tapi bagaimana caranya mereka mengeluarkan suatu kebijakan-kebijakan termasuk lembaga peradilan sendiri ketika menangani suatu persoalan itu benar-benar menimbulkan katakanlah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Itu Bu. Iya. Alhamdulillah nih Bu Lucy ya. Satu yang quote kita hari ini, ingin cerdas, like, subscribe dan tayangkan terus LPPM UMC melalui podcast Profesor and Friend. Insya Allah kita semua mencerahkan hari ini dan insya Allah kita semua akan menjadi tercerahkan para pemirsa juga terhadap beberapa hasil penelitian, beberapa hasil pengabdian masyarakat terkait dengan banyak sekali hal-hal yang isu-isu terkait dengan masyarakat. Baik, silakan Pak Ibnu dan juga Bu Dwi, Dr. Dwi, untuk melakukan pesan kepada masyarakat tentang bagaimana nih penanganan daripada pandemi COVID ini supaya mereka tentram tadi yang disampaikan oleh Ibu Dr. Dwi tadi. Silakan Bu Dwi dulu. Boleh. Ya, jadi kalau kepada masyarakat, saya berpikir kita harus bijak dalam menyikapi kondisi kita saat ini gitu ya. Artinya jangan mudah terpengaruh oleh isu-isu yang belum tentu benar gitu ya. Kalau toh kita dapatkan isu itu benar, kemudian bagaimana kita bisa menyikapi secara bijak. Ya, jangan juga kemudian kita menjadi provokator gitu ya, tetapi bagaimana caranya kalau misalnya ini adalah suatu isu yang benar yang kemudian menyesatkan, tolong simpan saja bahwa ini adalah isu yang menyesatkan. Karena kalau misalnya kita share lagi isu tersebut, malah makin menyesatkan bagi masyarakat. Jadi seperti itu Ibu. Jadi yang jelas intinya adalah kita masyarakat harus bijak dalam menyikapi. Katakanlah kita merasa masih tidak puas dengan adanya katakanlah misalnya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, kita bisa tempuh jalur yang lebih konstitusional misalnya gitu ya. Kalau misalnya ada persoalan terkait dengan hukum, ya bagaimana caranya kita bisa menempuh jalur hukum yang bermartabat lah misalnya seperti itu, Bu. Itu aja saya pikir. Iya. Pak Ibnu, silakan. Silakan, Mas Ibnu. Baik, saya mau mengklasifikasikan ke tiga hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, sebuah rekomendasi untuk pengambil kebijakan ya negara ataupun pengambil kebijakan
ialah pertama untuk menciptakan exit strategi. Jadi bagaimana menciptakan kebijakan untuk keluar dari persoalan ini. Karena kalau tidak, ada yang memanfaatkan dan sudah pasti ini sangat jadi panjang ceritanya dan menjadi presiden yang buruk bagi masa depan. Karena salah hal yang kita lakukan di kebijakan yang diambil pada saat ini akan berdampak pada generasi-generasi berikutnya. Karena jelas beban yang ditimbulkan dari sekedar sebuah tindakan kebijakan yang keliru akan diemban oleh selanjutnya. Selanjutnya bagi akademisi, ilmuwan, keadaan ini juga menjadi sarana yang baik untuk melakukan riset untuk kemudian mencegah hal serupa di masa akan datang secara ilmiah. Agar kemudian penyelesaian persoalan semacam ini tidak hanya diselesaikan dengan pendekatan insting semata, melainkan ada pendekatan alamiah di masa akan datang ketika hampir semua belahan dunia mengalami hal yang sama. Nah, untuk kemudian masyarakat pada umumnya, rekomendasi saya adalah manajemen perasaan ya, atau kemudian manajemen kebencian, manajemen asumsi, karena di fase seperti ini yang tadi dikemukakan oleh Bu Dr. Dwi, kita mudah sekali misleading, terpengaruh oleh sesuatu hal yang belum benar, dan selanjutnya kita juga bisa membenci sesuatu yang belum tentu sebenarnya benar, ataupun kita mengapresiasi sesuatu yang sebenarnya itu menyesatkan. Itu menjadi hal yang perlu menjadi refleksi kita bersama, dan ini mungkin teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita bahwa ya kita itu kecil ya. Mungkin itu. Iya. Alhamdulillah nih, ya Bu Lucy ya. Bijak di dalam hukum. Jadi artinya bahwa kita harus bijak di dalam sikap apapun di dalam menangani baik pandemi ataupun masalah, baik perseorangan ataupun ini. Semoga para pemangku kepentingan dari Indonesia mendengarkan juga podcast kita nih Bu Lucy ya. Jangan lupa kalau mau belajar tentang hukum, jangan lupa mendaftar di pmb.umj.ac.id. Sarjana hukum dengan akreditasi A, dan juga ada magister hukum dengan akreditasi B, dan saat ini juga akan membuka program doktor hukum. Nah, ini Bu Lucy ya, jadi menarik sekali nih, kita bersama pakarnya ternyata kita mempunyai pakar-pakar hukum yang kompeten nih di bidangnya nih ya. Silakan Bu Lucy. Iya, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan kepada Bapak Asosiat Profesor Dr. Ibu Sina Candanegara dan juga Bu Dekan, Bu Dr. Dwi Putri Cahyawati, bahwa ini telah memberikan informasi yang sangat positif kepada masyarakat, bahwa kita juga harus membangun kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat di dalam menangani pandemi COVID-19 saat ini. Terima kasih yang banyak atas waktu dan keluangannya untuk memberikan informasi di podcast Profesor and Friends kali ini. Salam berkemajuan dari LPPM Universitas Muhammadiyah Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.